Aksi unjuk rasa di Iran terus berlanjut dan makin memanas, ekonomi runtuh, mata uang nyaris tidak bernilai, tekanan datang dari dalam dan luar negeri, tapi kenapa rezim ini masih belum tumbang? Nah, masih bertahan di tengah prahara. Sebenarnya sebelum ke situ Bang, situasi terkini. Ya, seperti apa? Kan memang setelah blokade internet, ya, hampir internet total diputus, ya, kira-kira cuma sedikit kan, mereka cuma sekarang bisa mengandalkan Starlink, SpaceX-nya Elon Musk nih, untuk mengirimkan informasi. Tetapi kan pasti seluruh dunia kan banyak diaspora Iran yang masih punya keluarga yang bisa. Bahkan saya dengar ada orang yang sengaja ke perbatasan. Untuk lewat sedikit gitu, untuk ngirim pesan balik lagi untuk supaya dunia tahu apa yang terjadi. Nah, memang potret beberapa hari terakhir setelah blokade itu kan rupanya rezimnya kan belum pecah nih antara Mullah dengan tentara, terutama tentara revolusi kan, the Revolutionary Guardians of the regime ya. Itu memang sudah mulai membabi buta, nembak dan menangkap. Kabar terakhir yang tertembak dan mati dan sudah kelihatan gambar-gambarnya di bungkus plastik itu sudah ribuan. Jadi kira-kira antara 1.000 sampai 10.000 ya estimasinya yang langsung meninggal. Kalau yang ditangkap dan hilang sudah di atas 10.000. Itu sudah confirm karena begitu banyak keluarga diaspora Iran yang di Eropa, Amerika, Timur Tengah gitu yang mendapat informasi terbaru. Nah, menyedihkan sebenarnya ya bagaimana rezim yang semula diinginkan sebagai sebuah rezim yang taat, mencampurkan urusan agama dan politik atas nama Tuhan memerintah dunia gitu kira-kira ya, akhirnya berakhir dan berujung dengan kelam ya, pembunuhan rakyatnya sendiri. Ya protes wajar dong, harga tinggi, nilai mata uang nggak bernilai. Kalau Amel mau jadi jutawan ya bawa aja rupiah atau dolar ke sana. Sekarang kan orang akan menukarnya dengan luar biasa. Nah, itu yang sekarang jadi pertanyaan besar kan, masih bertahan dia ternyata. Banyak yang memperkirakan karena skala demonstrasi beberapa minggu terakhir kan di luar yang sebelumnya, yang tahun 2022 tahun ini lebih dahsyat. Nah, ternyata tentaranya masih belum pecah, masih belum berpihak kepada rakyat, terutama tentara revolusi yang memang penanggung jawab tertinggi keamanan bersama kaum Mullah yang dipimpin oleh Ayatullah Ali Khamenei. Jadi orang nunggu tetapi reaksi keras. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada respon dunia yang bisa membantu rakyat Iran paling tidak untuk tidak terus-menerus diteror oleh pemerintahnya sendiri. Nah, di sini menariknya karena kan kemarin Donald Trump dia bilang help's on its way. Help setelah di brief terakhir oleh penasehat keamanannya, dia bilang help is on the way. Kan waktu sebelum itu kan Menteri Luar Negeri Iran Abbas ini kan menawarkan bahwa Iran siap berperang kalau diintervensi Amerika, tapi juga menawarkan diplomasi. Kita ngomong dulu dong. Kan beberapa negara-negara Arab juga menganjurkan supaya ada upaya diplomasi. Tetapi Trump bilang no. While you are killing your own people, no diplomacy. Stop the killing first. Gitu kira-kira. Dan Trump juga bilang terus demonstrasi aja. Demo terus aja. Help on its way pokoknya. Help is on the way, gitu kan. Nah, itu help is on the way dalam bentuk apa? Apakah seperti Venezuela Maduro? Ya kan. Kalau itu kan susah karena Mullah Ayatullah Ali Khamenei ini kan sudah mempersiapkan peperangan dengan Israel, penyerbuan Amerika kemarin, sudah punya bunker sembunyi yang berpindah-pindah. Kalau Maduro kemarin kan nggak nyangka, dia tinggal di sebuah instalasi militer, tapi ada orang dalam yang memberikan informasi, kemudian Delta Force Operation itu military operationnya itu sangat amat sukses kan. Kalau senario itu susah untuk di Iran. Pertanyaannya senario apa? Ada beberapa opsi kalau memang Trump mau membantu. Membantu kan bukan memperburuk ya. Kalau bom sembarangan kan itu bisa kena rakyat yang demo ribuan, puluhan ribu itu kan.
Dan dia juga tidak mau menciptakan anarki, saya kira. Pelajaran dari Libya misalnya setelah Gaddafi dihajar gitu, justru anarki kan. Dan sampai sekarang belum selesai. Dan juga pelajaran dari Irak sebelumnya, masuk tentara, mengganti pemerintahan langsung pendudukan, intervensi langsung 20 tahun malah nggak selesai. Malah semakin buruk overtime. Jadi itu pelajaran pahit masa lalu yang saya kira oleh Trump dan pemimpin di Eropa akan melihat, harus ada cara baru nih, nggak bisa Venezuela cara baru, ya, tetapi kan senario Venezuela tidak bisa di Iran, nggak bisa. Nah, karena itu opsinya apa? Itu kan pertanyaan real sekarang yang orang tunggu. Help is on the way. Tapi apa bentuknya apa? Apa help itu? Apakah pengeboman selektif ya terhadap katakanlah markas komando tentara revolusi? Ya kan dari situ kan teror terhadap rakyatnya. Karena ini kan kalau sudah tidak bisa pakai agama dan keimanan kan pakai senjata tuh. Jadi fear bukan lagi keimanan, kepercayaan, ketaatan, tetapi ketakutan yang disebarkan sekarang oleh pemerintahan Iran. Nah, apakah pengeboman selektif? Ya, mungkin nyari bunkernya, mungkin nyari pusat-pusat kekuatan tentara revolusi, ya supaya ada deterrence terhadap, kan kalau maunya jangan teror rakyatmu sendiri, kekuatan utama dilumpuhkan atau diberi simbol bahwa kalau kamu masih lakukan terus kita akan tingkatkan skala. Itu kan satu opsi. Yang kedua, blokade pengiriman minyak Iran kan satu-satunya penghasilannya kan itu minyak, terutama ke Cina kan. Kalau di blokade kan itu teluk, kan gampang sebenarnya kalau mau ya. Pertanyaannya adalah pengaruhnya, kalau ada pasti ada pengaruhnya, tapi kan nggak bisa jangka pendek, nggak bisa minggu depan terkunci. Tetapi itu jangka menengah, jangka panjang. Nah, ada komplikasi lain kan, ada Cina di situ. Karena kan ini kan minyaknya mostly ke Cina, dibeli oleh Cina. Apakah Cina merasa terganggu dan membuat hubungan Amerika Cina lebih kompleks daripada yang sekarang memang sudah kompleks gitu loh. Itu kan juga pertanyaan besar, Mel. Nah, ini yang sekarang orang tunggu. Kalau saya berkata bahwa rezimnya masih bertahan, tidak berarti bahwa besok atau lusa masih tetap bertahan. You never know. Kalau sudah kayak gini kan on the brink of disaster, on the brink of collapse. Dia bertahan dengan kekuatan telanjang sekarang. Memang ada counter demo, tapi kan kita tahu ya, mobilisasi pegawai-pegawai pemerintah gitu loh, untuk mengatakan bahwa kita mendukung Ayatullah Ali Khamenei, ya kan, masih mendukung rezim kediktatoran agama dan tentara gitu kan. Itu kan kosmetika aja. Faktanya di hampir semua kota besar Iran, rakyat dimotori oleh anak muda, mahasiswa, perempuannya banyak banget. Banyak banget, betul. Bahkan meme yang dibuat itu nanti kita lihatin di YouTube. Itu baru sekarang ya, diaspora di Iran itu begitu yakin bahwa this is the beginning of the end of the regime. Nah, bedanya lagi ada satu faktor. Kalau dulu belum ada pemimpin alternatif yang muncul tahun 2022 kan sporadis. Sekarang rupanya putra dari Maharaja Pahlavi sebelumnya, Raja Pahlavi, dinasti Pahlavi yang sekarang juga Pahlavi ya, yang tinggal di Amerika, bekas pilot itu, yang sejak 18 tahun terusir karena revolusi Iran tahun 79, itu rupanya sudah menjadi simbol baru alternatif kepemimpinan. Jadi ada senternya sekarang, walaupun masih di luar negeri, tapi pemersatunya sudah muncul. Nah, kalau toh tidak berhasil sekarang, ini kan beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, ini sudah ada pemimpin alternatif. Karena kan nggak mungkin sebuah gerakan protes berhasil kalau tidak ada pemimpin alternatif yang menjadi simbol penyatuan. Jadi bibit-bibit bagi sebuah angin segar yang baru setelah prahara ini sudah mulai muncul. Nah, ini yang menjadi pembeda dari sebelumnya, Mel. Jadi mudah-mudahan memang di kalangan
para mullah sendiri memang mereka juga munculkan alternatif baru. Jangan lupa Ali Khamenei kan sudah umur 86 tahun. Sudah berkuasa lebih 3 dekade. Mungkin salah satu yang terpanjang di dunia sekarang. Mereka menyiapkan, mungkin salah satunya adalah putra Ali Khamenei sendiri. Yang kedua alternatifnya cucu dari Imam Khomeini yang pertama peletak dasar revolusi 79. Jadi ya ini patrimonialisme lah. Ada ya kalau nggak Ali Khamenei putranya, cucunya Khomeini yang sebelumnya. Kalau mereka rejimnya nggak ganti, nggak berubah dong. Tapi yang saya dengar kalau cucunya Imam Khomeini yang awal, yang sekarang ini cukup populer, katanya cukup reformis. Berbeda dengan putra Ali Khamenei yang berkuasa sekarang. Tapi kita kan nggak tahu apakah dia bisa berkompromi dengan Pahlavi, si putra mahkota yang di luar negeri, kemudian menyusun satu kesepakatan baru, jadi namanya negotiated transition. Bagaimana porsi dan peran tentara, baik tentara revolusi atau tentara reguler yang ada. Itu kan juga nanti akan jadi penting. Nah, apakah Trump ini ada sesuatu yang kita nggak tahu? Dia begitu yakin bahwa help is on the way. Kita tunggu 1-2 hari ini, Mel. Apa yang kira-kira dilakukan oleh Trump dan apakah perimbangan politik realnya di Tehran dan di kota-kota besar Iran bisa terpengaruh oleh apapun yang langkah yang dilakukan oleh Donald Trump. Sebelum kita lanjut, dan untuk teman-teman Freedom nih, untuk memahami kenapa sebuah rezim bisa bertahan atau berganti, kita butuh lebih dari sekedar headline. Kita butuh konteks, sejarah dan literatur yang tepat. Nah, di Wisma Bakri, di Jalan HR Rasuna Said, ada yang namanya Perpustakaan Freedom Institute. Ini tempatnya nyaman, koleksi buku banyak dan up to date. Yang paling termasuk penting soal gratis. Iran, Timur Tengah, Amerika, semuanya. Luar negeri, dalam negeri, semuanya ada. Mau bahas yang kemarin-kemarin soal Monroe itu boleh juga. Monroe Doctrine. Ya. Kita lanjut, Bang. Tadi kan ini kan sekarang udah berubah total nih, dari tuntutan ekonomi menjadi tuntutan politik. Ya, dari krisis ekonomi menjadi politik dan legitimasi rezim. Ya, betul. Dan juga ada figur pemimpin baru seperti Pahlavi tadi. Ya, dan yang juga 3 tahun lalu belum terlalu dianggap sama rakyat Iran sendiri. Dan juga banyak juga sebenarnya yang belum tepat nih untuk menyatukan Iran dan sebelumnya. Tapi ada nggak sih di Iran kayak ada kelompok oposisi? Ya, ini kan memang karakter rezimnya agak berbeda. Kalau Venezuela kemarin kan ada pemilu 2024, ada oposisi yang menang tapi dihajar sama Maduro. Tapi kan ada oposisi. Kemudian lari ke luar negeri, dapat Nobel perdamaian kan, Mossadegh itu. Kalau di Iran memang lebih karakternya totalitarian. Nah, kekuatan sebagai rezim kan di situ. Dia memang penyeragamannya itu luar biasa karena kan dasarnya kan agama dan politik. Ya ini sumber masalahnya sebenarnya. Walaupun pada awal-awal dan pertengahan ini kan sudah rezim yang hampir setengah abad, kurang setengah abad kan, berapa tahun lagi? 79 kan didirikan. Nah, dia berdasarkan sebuah paham yang puritan terhadap dalam hal ini kan Syiah, tetapi dia memakai itu sebagai legitimasi politik untuk bukan hanya soal agama, tetapi juga pemerintahan. Nah, memang harus didukung oleh tentara, oleh senjata, bukan cuma oleh sabda kan. Tetapi sistem ini membuat 50 tahun Iran menjadi negara gagal. Jadi agak militeristik karena kan didukung langsung oleh tentara nih. Jadi antara ulama dan tentara itu menyatu menjadi oligarki dia. Dan tidak ada alternatif. Buktinya sekarang aja alternatifnya anaknya sendiri kan, Ali Khamenei. Kalau nggak anaknya Ali Khamenei, anaknya Imam Khomeini sebelumnya gitu loh. Jadi tidak muncul, ya itulah kelemahan sistemiknya sebuah teokrasi. Ini kan otoriter tetapi karakternya teokratik yang agak totalitarian. Nah, ini yang membuat ekonominya juga hancur over time. Padahal Iran ini negara sama dengan Venezuela, sumber daya alamnya luar biasa. Dan berbeda dengan Venezuela, sumber daya manusia Iran, kan kita udah bicarakan ini salah satu negara bangsa yang punya peradaban terpanjang. Yang lain-lain masih primitif, quote and quote, dia sudah punya Xerxes. Ini Persia kan. Barat belum ada, Yunani masih dianggap kampung-kampung kecil. Di Athena, Sparta dia sudah punya
versi ya, yang maju untuk zamannya. Karena itu kalau dipimpin oleh pemerintahan yang benar, ya relatif moderat, terbuka, mengerti bahwa Tuhan atau agama jangan dicampur adukkan dengan kekuasaan politik. Itu kan urusan manusia. Jangan atas nama Tuhan terus menyeragamkan semua atas dasar satu cara berpikir. Ya kalau buat kita syukuri ada Pancasila kan, ada pengakuan kepada penghormatan kepada teman-teman dengan macam-macam. Ada yang pengen beragama Islam, ada Buddha, Kristen, Katolik. Kan semua kita beri tempat penghargaan, tidak ada yang monopoli kebenaran. Kalau ini kan ayatullahnya monopoli kebenaran dan memaksakannya kepada rakyat, apalagi kepada kaum perempuan. Yang paling tertindas dibatasi kan itu. Ada obsesi terhadap pengaturan kaum perempuan, itu yang. Nah, itu bukan cuma dalam politik akhirnya rusaknya di ekonomi ternyata. Teknologinya jadi mandek. Iya kan? Perdagangan jadi mandek. Hubungan dengan luar negeri semboyannya anti Amerika melulu. Anti imperialisme melulu. Ya, jadi zamannya sudah jalan, sudah lewat, sudah ada Starlink, udah ada segala macam mobil listrik, revolusi digital, inovasi dalam teknik bisnis, teknik teknologi, berbagai macam hal. 50 tahun terakhir dia anti Amerika terus, anti imperialisme terus, militerisme gaya Iran terus, lawan Israel, lawan Amerika, lawan ini, lawan itu. Dia membuat mereka terkunci dalam waktu. Ini lapuk oleh waktu akhirnya. Sama dengan Soviet dalam bentuk lain, ya kan? Nah, ini yang sekarang mau diubah. Tidak gampang memang. Walaupun awalnya adalah protes pada harga, protes pada nilai mata uang, tapi dia kemudian menjadi, ini jangan lupa, patung Ayatollah Khomeini sudah dibakar, sudah diruntuhkan. Patung Ayatollah Ali Khamenei selanjutnya juga sudah ditumbangkan, dibakar. Berarti bahwa rakyatnya memang sudah pengen sebuah cara baru yang sama dengan negara lain yang normal lah. Ya kan? Ya bolehlah nasionalisme, ya hargai agama, ketuhanan, keimanan kita hargai. Tapi keterbukaan, moderasi, modernitas, perdagangan, teknologi, revolusi digital, mobil listrik, segala macam hal yang negara-negara yang cepat bertumbuh atau menuju pada kesejahteraan yang lebih baik, itu yang harus kan tetangganya kan ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab, Qatar gitu loh, yang memperlihatkan bahwa di negara-negara Arab, Islam, Persia itu mungkin gitu loh dengan identitas dan keunikan masing-masing. Nah, ini yang dituntut oleh rakyat Iran sekarang yang sedang ditentang oleh kaum penguasa otokrasi, teokrasi di Iran. Itu mudah-mudahan ada jalan keluar yang stabil, yang ya pasti kan namanya perubahan. Ada beberapa hal yang bergolak. Mudah-mudahan peran dari Starlink nih, betul. Ya Elon Musk, ya kan, ada yang menentang Elon Musk, tapi kan sekarang ini banyak yang berharap, please help us gitu, kasih, karena hubungan dan informasi itu penting sekali sekarang, supaya dunia tahu apa yang terjadi di Tehran dan kota besar Iran, apa yang dilakukan oleh tentara revolusi dan kaum mullah di Iran terhadap rakyatnya sendiri. Nah, juga tetangganya, kawasan Teluk ini ada Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Mereka pasti tidak ingin Iran bergolak yang membuat bukannya lebih baik tapi lebih anarkis. Pasti mereka nggak mau. Sehingga mereka akan mendorong, kartu lama nggak bisa dipertahankan, tapi kalau boleh kartu barunya jangan yang justru lebih parah dalam pengertian bukan agama tetapi sebuah rezim yang revolusioner baru, yang anggur lama dalam botol baru. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi persoalan kita berharap aja mudah-mudahan apa yang dikatakan Trump, help is on the way, bisa produktif, bisa menjadi solusi, bukan memperparah ya. Ini kan bisa aja kalau Venezuela berhasil kan tidak berarti bahwa
di Iran juga akan berhasil intervensi itu dalam pengertian membuka sebuah peluang baru yang lebih baik. Ini yang kita tunggu, Mel. Kalau terjadi 1-2 hari, pasti kita bahas lagi di Top News International. Satu lagi, Bang. Itu kan tadi aktor regionalnya di Timur Tengah. Tapi bagaimana dengan Rusia, Cina, Israel, Bang? Saya kira orang juga agak surprise. Di Venezuela kemarin kan Cina dan Rusia kan penting. Ini kan aksis mereka, Maduro itu. Nah di Iran juga kelihatannya tidak terlalu banyak suara sekarang. Kekuatan dari Rusia dan dari Cina. Ya mungkin karena mereka, ya, kalau Rusia kan ada Ukraina. Dia udah sibuk di situ, duitnya juga kurang. Cuman berharap Cina dan India beli minyak dan gasnya kan, terutama minyaknya. Cina juga saya kira dia kan lagi tumbuh cepat, kemudian pertumbuhan melambat, ada problem ekonomi domestik, ada problem ekonomi internasional, tarif ekspornya. Dia juga mikir ngapain gua ganti kartu cari resiko, ya kan, mau konfrontasi langsung dengan Amerika sekarang. Trump juga bilang kan kalau misalnya semua negara yang berbisnis sama Iran bakal dikasih ditambahin tarif 25% tambahan. Jadi kalau Cina sudah dapat 50%, kasih tambahan 25, 75, mogok lagi nih hubungan ekonomi. Padahal ekonomi Cina dan Amerika kan tak terpisahkan, walaupun kompetitif, tetapi tak terpisahkan untuk sementara. Sehingga kalau Cina mikir-mikir, ya. Untuk intervensi juga langsung atau berperan lebih asertif di soal Iran ini sekarang, dia juga mikir-mikir. Saya kira itu arif. Walaupun tidak berarti bahwa Amerika juga bisa seenaknya mengganggu kepentingan Cina begitu aja, terutama kebutuhan Cina akan minyak. Itu kita juga harus, dia kan Cina tergantung juga pada suplai minyak dari berbagai partner dagangnya. Dan dia kan superpower juga. Jadi ini trikinya, nggak boleh serampangan mengatur mengelola global politics oleh para adik kuasa seperti Amerika dan Cina. Harus lihat tujuannya tercapai, tapi jangan membuka satu wilayah konflik yang lebih besar yang akibatnya bukan cuma soal Iran. Ini kan, jadi ini statecraft. Ini bagaimana para pelaku terdepan politik dunia ini melihat ini penting, Venezuela penting, Iran penting, nanti Greenland mungkin penting, Kuba mungkin penting, Ukraina masih penting terus nih, bagaimana dikelola dan diselesaikan dengan baik. Itu kira-kira, Mel. Oke, baiklah. Ini jangan lupa ini masih awal tahun loh, Mel. Ini masih belum pertengahan Januari loh. Januari, makanya udah begitu banyak peristiwa global. Makanya. Jadi tetapi buat pemirsa kita temenin terus. Kita temenin terus. Karena ini penting. Sehingga perspektif lebih terbuka terhadap apa yang sesungguhnya terjadi. Begitu, Mel. Oke, baik. Terima kasih Bang Jelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.